Baik, kita lanjutkan perbincangan kita bersama prajurit TNI Angkatan Udara yang juga berada di garis terdepan untuk melawan penyebaran COVID-19 di Indonesia. Saya ke Kapten Adi. Kapten Adi, tadi istri Anda, Dokter Vina, sudah mengatakan bahwa sangat rindu begitu anak-anak dengan ayahnya karena sudah berbulan-bulan tidak bertemu, bahkan Lebaran tidak bertemu. Apa yang Anda ingin sampaikan, Kapten Adi, kepada keluarga Anda? Baik, saya cuma menyampaikan yang pasti sabar, ikhlas, demi kebaikan buat semua. Mungkin pada saat ini negara ini lagi membutuhkan para tenaga medis semuanya, bukan yang di kalangan saya, akan seluruh Indonesia bahkan dunia. Jadi selalu saya sampaikan ikhlas, sabar, juga pandemi ini cepat berlalu. Semua wajib berjuang, siapapun itu. Demikian ya. Jadi keluarga sudah memahami begitu ya, tugas memang harus membuat jarak begitu antara Kapten Adi dan juga keluarga. Insya Allah setiap hari, setiap saya nongol, setiap habis dinner saya nongol dengan orang tua, terutama istri selalu saya telepon dan meyakinkan untuk lebih bersabar dan ikhlas. Gitu saja. Baik, saya ke Dokter Vina. Dokter Vina, ada yang ingin disampaikan mungkin anak Anda kepada ayahnya? Ngomong apa nih kira-kira nih ayah? Kalau anak-anak udah pasti ya rindu banget sama papanya ya Mbak, karena memang apalagi anak laki-laki nih, dua-duanya anak laki-laki nih Mbak, dia deket banget sama papanya, tiap hari nanyain kapan papa pulang, kadang sedih gitu. Adiknya mungkin mau ngomong langsung sama ayahnya? Tidur. Mau ngomong apa sama ayah? Adiknya bobo Mbak. Oh, adiknya bobo. Kalau kakaknya mungkin mau ngomong? Ngomong bapak. Apa ya? Cara kadang rindu Pak. Oh, sama ayah nih. Biasanya apa aja ya kalau video call, apa aja yang diomongin? Biasanya anak-anak selalu menanyakan papa kapan pulang, terus papa sehat. Monitor Selalu menanyakan kapan pulang. Minta burung. monitor mas itu. Tapi selalu diberikan pengertian begitu ya? Enggak. Baik, saya ke istri dari Mayor Aldi, ada Serkanova. Serkanova, Ya, Anda sore, sudah Mbak. lama tidak bertemu dengan suami Anda. Apa yang ingin disampaikan, Serkanova? Ya, tetap jaga kesehatan, semoga lancar dalam menjalankan tugas. Jaga kesehatan juga di sana. Tetap semangat. Anak Anda rindu sekali kepada ayahnya? Kangen. Semangat, Daddy. Ya, I love you. love you too. Silahkan Mayor Aldi. Mayor Aldi, silahkan. Ya, bagaimana Mbak? Iya, anaknya kangen Jadi, tuh. Aku. Iya Mbak. Adam ini Iya, ya, aku punya Hot Wheels. manut sama Momi ya. Siap, Daddy. Adam manut sama Siap, Momi. Daddy. Ya, kalau habis main dirapikan lagi. Jangan lupa sholatnya. Hafalannya ditambah ya, hafalan Al-Qur'annya ya. Siap, Jadi, siap, Daddy. Oke, doain Dedi ya. Biar Oke, terbangnya Daddy. aman, selamat. Nanti kalau udah bisa pulang, nanti ketemu ya, main bareng lagi ya. ya Dedi juga Oke. jaga kesehatan ya. Oke sayang. Kalau di rumah, Mayor Aldi dan anaknya suka kegiatan favoritnya apa? Hot Wheel. Ya masih kok. Mantap. Hot Wheels.
Wheel yang Sukanya main Hot Wheels, Mbak. Main. Jadi udah kangen ya mau main mobil-mobilan lagi ya sama ayah ya. Iya. Nanti kalau udah pulang langsung main lagi sama ayahnya. Iya, Mbak. Baik, Bapak-Bapak dan juga Ibu, kita tahan dulu. Ini kita ada informasi setelah selesai menjalankan tugas mengevakuasi WNI dari Wuhan, Cina, TNI Angkatan Udara kembali mendapat tugas untuk mengambil alat kesehatan di Bandara Pudong, Shanghai, Cina. Misi kemanusiaan ini dijalani oleh prajurit TNI AU untuk mendukung penanganan COVID-19 di tanah air. Skadron Udara 32, Presiden! 23 anggota yang terdiri dari tim Kementerian Pertahanan dan TNI Angkatan Udara menjalankan misi kemanusiaan mengambil alat kesehatan untuk penanganan virus corona di tanah air. Tim berangkat dari Lanut Abdurrahman Saleh, Malang, Jawa Timur pada Sabtu 23 Maret 2020 yang lalu menuju Bandara Pudong, Shanghai, Cina. Pesawat Hercules yang membawa tim ke Shanghai, Cina dipimpin oleh Komandan Skuadron Udara 32, Lanut Abdurrahman Saleh. Tim mengambil 12 ton alat kesehatan yang akan digunakan tim medis gugus tugas COVID-19 dan para dokter dalam pencegahan serta penanggulangan penyebaran COVID-19. Setelah tiba di Bandara Internasional Pudong, Shanghai, Cina Sabtu malam waktu setempat, tim langsung mengambil jutaan alat kesehatan berupa masker sekali pakai, masker N95, baju pelindung, kacamata pelindung, sarung tangan, penutup sepatu, termometer inframerah, dan pelindung kepala yang sudah dipesan oleh pemerintah Indonesia. Minggu 22 Maret 2020, pesawat Hercules tiba di Natuna setelah menempuh penerbangan dari Shanghai, Cina sejak Sabtu malam. Pesawat ini ditempatkan di hanggar bagian barat yang selanjutnya disemprot cairan disinfektan. Tak ketinggalan alat pelindung diri yang digunakan awak pesawat turut dimusnahkan dan diganti dengan yang baru. Setelah menjalankan misi, pesawat Hercules kembali ke pangkalannya di Lapangan Udara Abdurrahman Saleh, Malang. Sementara seluruh awak pesawat menjalani observasi selama 14 hari. TNI Angkatan Udara memiliki 1 unit kontainer isolasi medik. Kontainer tersebut dirancang khusus untuk mengevakuasi pasien COVID-19 yang membutuhkan tindakan darurat untuk dibawa ke rumah sakit rujukan dari satu daerah ke daerah lain. Kontainer isolasi medik udara atau KIMU pada 28 Maret lalu diuji coba di Lanut Halim Perdana Kusuma. Kontainer ini dirancang khusus untuk mengevakuasi pasien COVID-19 yang membutuhkan tindakan darurat untuk dibawa ke rumah sakit rujukan dari satu daerah ke daerah lain. KIMU dilengkapi dengan high efficiency particular air yang mampu menyaring partikel virus kemudian disinari ultraviolet yang dapat membunuh virus atau bakteri dan menyalurkan udara bersih. Kontainer isolasi medik udara ini berkapasitas 8 pasien dengan diawaki beberapa dokter spesialis dan paramedis. Uji dinamis KIMU telah dilaksanakan dengan penerbangan sekitar 1 jam menggunakan pesawat C-130 Hercules dari Skadron Udara 31 Wing Udara 1 Lanut Halim Perdana Kusuma. Sebelumnya pada 25 Maret lalu, Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto meninjau kontainer isolasi medik milik TNI Angkatan Udara di Skadron Teknik 021, Landasan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Kontainer isolasi medik udara ini bisa difungsikan sebagai kontainer isolasi bagi pasien yang terdampak corona. Kontainer isolasi medis udara ini bertekanan negatif dan dilengkapi dengan UV sehingga virus yang ada di dalam itu diharapkan sudah terbunuh. Dewa keluar, udara yang keluar sudah dalam keadaan bersih. Ini digunakan untuk mengevakuasi medis udara dengan kontainer ini. Alat ini sebenarnya alat yang lama buatan Inggris, cuman sudah tidak dipakai, kita udah beli baru kontainer medis udara. Nah ini kita modifikasi baru, dalam waktu 1 minggu kita selesaikan ini. Jadi di dalamnya kita buat HEPA untuk menyaring partikel virus yang ada ketangkap di sana dan diberikan UV dengan tekanan negatif, dikeluarkan sudah dalam keadaan bersih jadinya. Meski baru memiliki 1 unit, namun keberadaan kontainer isolasi medik udara milik TNI Angkatan Udara siap dioperasikan guna mengevakuasi pasien yang terdampak corona. Tim Liputan iNews melaporkan.
Baik, kita lanjutkan dialog kita bersama para prajurit TNI Angkatan Udara. Saya ingin ke Kapten Adi. Kapten Adi, kami tahu tugas Anda tidaklah mudah, harus jauh dari keluarga, kemudian berada di garda terdepan untuk menangani pasien corona. Apa harapan Anda? Mungkin jika pimpinan Anda saat ini menonton, apa yang ingin Anda sampaikan? Kalau menurut saya sebagai tim kesehatan sebagai terdepan, kalau menurut saya kurang pas, Mbak. Karena tim kesehatan harusnya sebagai garda paling terakhir, karena paling depan kalau menurut saya adalah masyarakat sendiri. Jadi harapannya para masyarakat lebih memperhatikan masalah kesehatan, lebih peduli supaya bisa memutus rantai penyebaran virus corona ini, seperti itu. Baik, saya ke Mayor Aldi. Anda juga harus terbang begitu dari satu daerah ke daerah lain, mengantarkan obat dan kemudian juga alat kesehatan. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada mungkin pimpinan Anda jika menonton? Mayor Aldi? Oh, untuk dari BIA, Mbak ya? Silakan, Mayor Aldi. Oke, Mbak. Kalau harapan kami selama ini untuk dari pimpinan sudah memberikan yang terbaik untuk Skadron Udara 27. Kami selama ini sudah melaksanakan tugas sesuai dengan perintah saja. Mungkin harapannya ke depan Skadron Udara 27 diperkuat lagi dengan mungkin tambahan pesawat, karena ternyata di Papua sini masih perlu banyak tambahan alutsista, sehingga TNI AU perannya akan lebih terlihat lagi oleh masyarakat, dan tentunya itu memang rakyat khususnya di Papua ini dan Indonesia bagian timur. Demikian. Jadi setelah Anda mengantarkan obat-obatan, Anda juga harus menjalani karantina kah? Betul, Mbak. Kami setiap skadron dan Skadron Udara 27 sudah memiliki prosedur tetap new normal. Jadi kita laksanakan sesuai dengan prosedur tetap new normal itu, dan itu sudah ada poin-poin tertentu yang harus kita laksanakan, terutama kalau kita kembali dari zona merah. Kalau dalam masa karantina 14 hari, tiba-tiba begitu baru 3 hari menjalani karantina, ada darurat harus mengantarkan lagi begitu obat-obatan dan juga alat kesehatan, itu bagaimana? Siapa yang jalan biasanya untuk menerbangkan pesawat? Jadi di Skadron Udara 27 kita bersama teman-teman, Mbak. Jadi ada beberapa penerbang, kemudian JMO, Loadmaster. Kami sudah susun staggering, sehingga insya Allah semua tugas untuk distribusi APD, logistik kesehatan, dan juga pengantaran spesimen ke rumah sakit rujukan, terutama dari kabupaten-kabupaten, landasan-landasan kecil menuju ke Jayapura, tetap kita bisa laksanakan. Baik, Mayor Aldi, Kapten Adi saat ini sudah bergabung bersama kita. Di sini ada Marsda TNI Henry Alfiandi, Asisten Operasi Kasau, merangkap gugus tugas COVID-19 TNI Angkatan Udara, dan juga ada istrinya, Ibu Santi Henry Alfiandi. Selamat sore, Marsda Henry dan juga Ibu Santi. Selamat sore, Mbak. Ya, Marsda Henry, ini izin tadi prajurit Anda sudah mungkin curhat begitu apa saja keluhan mereka, kekurangan mereka selama bertugas, begitu berada di garda terdepan untuk penanganan corona. Silahkan tanggapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih NSTV yang telah mengulas dan menyiarkan kegiatan para prajurit TNI Angkatan Udara di garis depan. Sebelumnya kami ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah, dan mohon maaf lahir batin untuk semuanya. Saya ingin menjawab, Pak. Jadi saya sangat bangga kepada para prajurit saya yang ada di gugus terdepan dalam penanganan COVID-19 ini, dan atas nama institusi dan juga pribadi, kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semuanya, ya, kepada Mayor Aldi dan juga Kapten
Gas Adi yang ada di Batam, teruslah asah semangat Anda untuk melaksanakan tugas pengabdian kepada negara dan bangsa. Disinilah saya minta tunjukkanlah dedikasi Anda sebagai prajurit profesional dalam berjuang untuk menghilangkan atau mengeliminasi dan juga untuk merawat para pasien terdampak COVID-19 ini. Demikian, Pak. Baik, saya ke Ibu Santi. Ibu Santi, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada istri-istri prajurit TNI Angkatan Udara yang harus berpisah sementara bersama dengan suami-suami mereka karena harus menjalankan tugas negara. Apa yang ingin Ibu sampaikan kepada istri-istri prajurit TNI AU? Baik, Mbak, terima kasih. Pertama-tama saya mewakili Ketua Umum PAD Garini menyampaikan kepada Ibu Aldi Poterai di Makassar dan kepada Ibu Adi Irawan di Pekanbaru untuk tetap sabar dan ikhlas, dan tentunya harus tetap selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta tetap semangat untuk mengurus rumah tangga dan mendidik anak-anak, dan tetap selalu berdoa untuk suami yang sedang bertugas di garis depan demi bangsa dan negara. Baik, saya ke Marsda Henry. Mungkin tadi ada sempat keluhan kekurangan alat kesehatan, kemudian juga ada juga mungkin kekurangan alat-alat lainnya untuk menopang begitu tugas mereka. Silakan bagaimana ini agar mungkin tugas mereka bisa maksimal begitu di lapangan untuk menjadi garda terdepan penanganan COVID-19 ini, bagaimana? Ya, kami sudah mendata dan mendapat laporan beberapa item-item yang dibutuhkan oleh para pekerja di bus terdepan dalam penanganan COVID-19 ini. Dan kami akan segera penuhi semuanya, dan distribusi juga sudah dalam perjalanan. Mudah-mudahan apa yang mereka butuhkan segera bisa terpenuhi, dan tentunya penanganan ini tidak sendiri, Mbak. Jadi ini kita tangani bersama-sama dengan instansi yang lain, sehingga segala sesuatunya apabila TNI Angkatan Udara khususnya belum bisa memenuhi, kita berkoordinasi dengan instansi terkait terdekat, sehingga kebutuhan peralatan APD misalnya atau peralatan medis lainnya segera dibutuhkan bisa segera terrealisasi. Dan memang penting dalam koordinasi antar instansi dan juga antar departemen lainnya, sehingga apa yang mereka butuhkan segera bisa terpenuhi. Terima kasih, Mas. Tapi ini keluhannya disampaikan, jangan dimarahin ya, Pak ya? Iya, boleh. Tidak. Mungkin Kapten Adi ingin menyampaikan langsung apa yang ingin disampaikan kepada Marsda Henry. Silakan, Kapten Adi. Siapa? Mohon izin, Asok. Kalau dari kami sendiri sini tim kesehatan yang ada jumlah 20 orang di sini, alhamdulillah dari segi dari segi dari segi kebutuhan di sini itu tentunya tidak ada masalah, sudah mencukupi bagi kami karena banyak sekali perhatian dari pemerintah, tentunya terutama dari pihak TNI sendiri dan pemerintah daerah yang memberikan donasi-donasi untuk kepentingan baik itu tenaga medis di sini maupun pasien yang ada di sini. Demikian. Silakan Mayor Aldi, mungkin ada juga yang ingin disampaikan langsung kepada Marsda Henry. Ya, mohon izin Asok, izin menyampaikan kami di sini secara umum mental prajurit udara sudah sangat baik. Kami siap melaksanakan semua tugas penerbangan dalam rangka penanganan COVID-19 di Papua ini. Kemudian mungkin semua kekurangan-kekurangan sudah kami laporkan dan pastinya sudah ditindaklanjuti. Kami hanya mohon doa saja dari pusat agar kami di timur ini dapat mendukung sepenuhnya untuk
kepentingan rakyat, dan kami tentunya kami Skadron Udara 7 dan tentu saja TNI AU yang ada di Papua ini tujuan kami hanya satu, Papua sehat. Itu sudah membuat kami tenang dan bangga. Ya, terakhir Marsda Henry, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada istri-istri prajurit TNI. Mungkin kalau saya boleh sampaikan, ada pertanyaan yang sangat besar di lubuk hati mereka, kapan begitu suami mereka, ayah mereka bisa pulang ke rumah? Ya. Ya, kami sampaikan kepada istri-istri baik dari Nyonya Aldi maupun Nyonya Adi, bersabar dan tabah. Inilah tugas suami yang harus dilaksanakan karena semuanya adalah bentuk pengabdian. Dan saya yakin ibu-ibu sekalian sudah mengetahui risiko penugasan sebagai seorang prajurit adalah maju ke garis depan. Dan ibu-ibu yang ada di rumah, beri semangat terus kepada suami-suaminya, ingatkan ya untuk menjaga kesehatannya, patuhi aturan protokol yang sudah ditentukan, sehingga suami yang bekerja di garis depan pun merasa tenang, juga merasa percaya, dan apabila ada permasalahan di rumah, ya kalau bisa diselesaikan dulu ya. Jangan langsung disampaikan kepada suaminya, karena suami yang di garis depan ini membutuhkan konsentrasi yang penuh ya, karena mereka dalam kondisi stres juga. Jangan ditambahin lagi dengan beban-beban yang ada di rumah. Tapi saya yakin semua sudah bisa diselesaikan oleh ibu-ibu sekalian. Dan tetap berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga pelaksanaan tugas segera selesai dan diberi kekuatan semua dan beri kesehatan. Demikian pesan saya, mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberkahi dan melindungi kita semua. Amin. Harapan kita semua. Kami di sini juga tim iNews memberikan apresiasi yang sangat besar kepada para prajurit TNI Angkatan Udara. Dedikasi mereka begitu sangat besar untuk melawan penyebaran virus corona ini, membantu masyarakat Indonesia. Terima kasih Mayor Aldi, Kapten Adi, kemudian ada Marsda Henry dan juga Serkanova, Dr. Vina dan juga Ibu Santi sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Dan pemirsa, iNews Sore masih akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.